nanti kalau kalian jadi dokter, mudah-mudahan kalian tidak akan menghadapi ini ya, karena KLB berarti ada ancaman kematian, terus ada ancaman peningkatan pasien yang misalnya melebihi kapasitas kalian. Nanti kalau kalian ada di puskesmas, mungkin kalian akan menghadapi hal ini ya. Mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kita tidak pernah belajar kan, mungkin kalau kalian pas dapat kejadiannya kalian akan kesulitan ya. Jadi hari ini dokter akan jelaskan apa itu KLB, kemudian kriteria KLB itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana kalian membuat laporan supaya nanti kalian bisa laporkan kepada misalnya dinas kesehatan ya, atau pimpinan daerah ya. Syukur-syukur kalau kalian bisa dekat dengan pemegang atau pengambil kebijakan atau pemegang kekuasaan supaya nanti kalian bisa lakukan suatu hal yang baik gitu. Oke. Jadi KLB ya, KLB dalam definisinya adalah biasa kita sebut juga wabah atau outbreak ya. Outbreak adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka ya. Jadi memang pada awalnya KLB itu biasanya kita menyebut tentang wabah atau penyakit menular ya. Kalau wabah kita bicara tentang penyakit menular. Tetapi nanti di dalam definisinya itu KLB akan berkembang. Dia sudah berkembang tidak hanya penyakit menular, tetapi kalau kejadian luar biasa itu Anda bisa laporkan misalnya ada keracunan. Keracunan itu juga kejadian luar biasa ya. Karena tidak setiap hari kita akan mendapatkan pasien yang keracunan ya. Jadi biasanya kalau kita di TV kita dengar biasanya orang bikin hajatan toh, bikin acara misalnya acara pesta, kemudian dikasih makan orang rame-rame, terus tiba-tiba orang-orang ini pulang muntah-muntah atau belum sampai pulang juga dong semuntah-muntah di tempat pesta, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah itu kejadian luar biasa ya. Atau kalian menghadapi misalnya kecelakaan beruntun misalnya di tempat yang sama, itu kalian bisa laporkan juga sebagai kejadian luar biasa ya, karena tidak semua orang kan mau celaka, tidak semua orang mau keracunan, tidak semua orang mau sakit ya. Jadi kalau angkanya tidak lazim meningkat, nah itu kalian harus bisa laporkan sebagai suatu wabah per definisi ya. Nah, bagaimana kita bilang tadi kan ada pengertiannya melebihi keadaan yang lazim. Nah, ya bagaimana kita bisa mendefinisikan itu tidak lazim? Ya, biasanya kalau kita pakai definisi tidak lazim kan, lazim itu subjektif ya, relatif pada semua orang. Nah, yang pertama adalah kalau ada satu kasus tunggal dari penyakit menular yang lama tidak ditemukan atau penyakit baru. Ya, jadi misalnya Anda bertugas di puskesmas, misalnya di puskesmas yang jauh sedikit ya, misalnya di Ubrup, misalnya Anda di Ubrup, ya, Anda tidak pernah menemukan pasien COVID-19, ya. Nah, begitu ada satu pasien COVID-19, maka Anda bisa laporkan sebagai kejadian luar biasa, ya. Jadi di suatu tempat, suatu daerah, misalnya tidak pernah ditemukan, terus tiba-tiba ditemukan. Atau misalnya penyakit yang sudah jarang sekarang itu polio, ya. Polio itu sebenarnya harusnya di Indonesia sudah tidak ada, ya, karena hampir 80 lebih dari 80, hampir 90% itu anak di tahun 90-an itu sudah divaksinasi dengan vaksinasi polio, ya. Nah, tiba-tiba di awal 2000 itu ada gerakan yang anti vaksin, kalau kalian dengar anti vaksin, sehingga ada orang tua yang tidak mau anaknya divaksin. Mereka bilang itu dari binatang lah, atau mereka tidak setuju karena curiga ada teori-teori konspirasi di balik itu ya. Nah, ini saya tidak akan membahas itu, tapi dengan adanya kegiatan atau gerakan anti vaksin ya, itu maka kalian nanti akan menemukan, nanti suatu saat kalian mungkin akan menemukan pasien polio yang harusnya kalian tidak bisa temukan lagi di Indonesia ya. Nah, kalau ada pasien polio bagaimana? Laporkan sebagai kejadian luar biasa karena tidak ada lagi sebenarnya polio di Indonesia. Nah, itu pertama ya.
Misalnya penyakit, kalau di contoh kasus di sini itu penyakit antraks, polio, atau COVID-19 ya, itu karena tidak pernah ada tiba-tiba muncul, maka kita laporkan sebagai KLB. Nah, yang poin kedua, apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama, diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, diindikasikan sebagai wabah. Nah, atau contohnya kalian misalnya dapat pasien campak, ya, dapat pasien campak, terus tiba-tiba di daerah itu tidak pernah ada, terus tiba-tiba ada pasien kedua campak. Nah, ini kalian sudah harus mulai hati-hati kalau jadi orang di puskesmas, jadi dokter di puskesmas, kalian harus hati-hati. Ini jangan-jangan ada wabah campak, ya. Mungkin baru 2 yang teridentifikasi. Jadi itu adalah kelebihan yang tidak lazim. Nah, ini ya. Jadi kejadian luar biasa itu bisa berupa penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya, dan bisa menjadi masalah atau ancaman bagi kesehatan masyarakat. Ya, yang paling sering di Indonesia wabah itu atau KLB itu diare, yang paling sering, ya. Kemudian campak dan demam berdarah. Itu 3 penyebab KLB utama di Indonesia, ya. Kalau di Papua, misalnya Anda mendapati angkanya bisa saja naik ya, angka penyakit ini, atau tidak pernah ada angka DBD misalnya di Kabupaten Dogiai misalnya tiba-tiba ada pasien suspek atau dia terkonfirmasi DBD. Nah, itu adalah KLB. Ya, kalau tidak pernah ada tiba-tiba muncul satu pasiennya. Tapi kalau kita di Indonesia, kemungkinan juga di Papua kita kemungkinan malaria bisa jadi KLB. Ya, nanti kita lihat kriterianya. Nah, daerah resiko tinggi KLB, penyakit tertentu dapat diidentifikasi, kemudian ditetapkan prioritasnya dan disusun rancangan penanggulangan KLB berkelanjutan dalam suatu program penanggulangan KLB. Nah, apa maksud poin ketiga ini? Nah, contohnya begini, misalnya siapa ya? Febri mau jadi dokter, dia mau kerja di Arso. Misalnya dia di Arso, terus di Arso tuh daerahnya daerah pertanian toh, daerah pertanian. Nah, terus orang-orang menggunakan pestisida, misalnya pestisida untuk membunuh hama ya, atau membunuh hama yang tidak diinginkan. Nah, resiko apa yang dimiliki Febri di kalau dia kerja di Arso? Ya, resiko KLB apa kira-kira? Nah, ini kalian harus mulai bisa memetakan. Jadi kalau kalian mau kerja di mana, kalian harus tahu resiko KLB-nya apa. Ya, kalau di daerah pertanian begitu, biasanya resiko KLB-nya adalah keracunan pestisida, ya, atau organofosfat. Atau bisa juga malaria demam berdarah, karena banyak daerah genangan air, ya. Itu kalian harus punya petanya. Oh iya, ini daerah ini punya resiko apa. Kalau daerah misalnya dia ada di pinggiran sungai kampungnya, maka KLB apa yang bisa terjadi, misalnya KLB diare bisa terjadi, ya. KLB apa lagi? KLB misalnya bencana alam, bencana banjir juga bisa, tiba-tiba sungainya meluap kemudian kena di kampung, ya, akhirnya kampung itu kalian harus perhatikan lebih karena setelah bencana banjir biasanya ada lanjutannya, ya. Itu daerah resiko tinggi. Nah, kalian sebagai dokter harus punya, ya, punya pemetaan bahwa ini daerah resiko tinggi, kemudian prioritasnya apa. Misalnya kejadian kemarin kebakaran di APO, itu bukan masalah kesehatan ya, tetapi kalau kalian tugas di Puskesmas Jayapura Utara, kalian harusnya punya punya apa, punya punya gambaran bahwa oh daerah APO itu bisa rentan terjadi misalnya kebakaran. Untung kebakarannya siang, kalau malam mungkin ada yang terbakar ya. Nah, itu ada resiko-resikonya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus punya gambaran kalau daerah yang kalian kerja itu kira-kira resikonya apa. Supaya kalian tidak kayak pemadam kebakaran ya, sudah terjadi kebakaran, kalian sudah terjadi masalah baru kalian bingung. Oh ya, harusnya dari dulu kita siapkan ini ya. Oke, nah ini kriterianya. Jadi kriteria KLB yang pertama, ya, kriteria yang pertama adalah timbul penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau kalian tidak kenal. Jadi kalau misalnya kalian bertugas di puskesmas, tiba-tiba ada satu kasus yang kalian tidak tahu kasus itu apa, yang harusnya sih tahu ya, tapi kalian sulit mengidentifikasi misalnya karena
pemeriksaannya tidak ada, ya. Nah, itu tidak apa-apa, kalian rujuk saja. Tetapi ketika misalnya kalian dapat tiba-tiba, oh, pasiennya ini ternyata terkena sifilis misalnya, ya, atau pasien ini terkena kusta, padahal di daerah kalian tidak pernah ada kusta. Nah, kalau ada satu penyakit yang sebelumnya tidak ada, itu kalian harus bisa garis bawahi, mungkin ini KLB, ya. Nah, biasanya dia belum pernah ada, tiba-tiba muncul. COVID juga merupakan KLB, kenapa? Karena sebelumnya di Indonesia kita tidak ada kasus. Tiba-tiba ada kasus COVID-nya, itu jadi kita menggolongkan sebagai kejadian luar biasa. Nah, kriteria kedua, peningkatan kejadian atau kematian terus-menerus dalam kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Bisa dari jam, bisa hari, bisa minggu. Contoh misalnya begini, tiba-tiba siapa ya? Kira-kira ini si Indra misalnya, si Indra nih kerja di puskesmas, tiba-tiba dia dapat laporan dari dia punya staf, ya, perawat. Dokter, ini ada balita meninggal di kampung Kalipau misalnya, ya. Terus malam tiba-tiba dengar lagi, dokter ada balita meninggal lagi. Ya, nah kalau ada kejadian seperti itu, misalnya meninggal dalam penyakit yang mirip, misalnya diare, karena diare atau karena apa, nah itu kalian harus curiga, jangan-jangan ini garis bawahi ini mungkin memenuhi kriteria KLB, ya. Terjadi terus-menerus, ya, peningkatannya, atau misalnya secara signifikan dia terjadi, misalnya dokter ini ada kejadian diare anak sekolah, kemudian 3 hari mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, anak dari sekolah yang sama, dari satu kelas yang sama, ya, itu terjadi diare, mereka sampai diarenya sampai misalnya sampai dehidrasi berat. Nah, itu kalian harus garis bawah, ini jangan-jangan ada memenuhi kriteria KLB. Atau yang ketiga, peningkatan kejadian atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, biasanya kalau yang poin kriteria ketiga ini kalian dapatkan dari penyajian data. Jadi kalau kalian sudah sajikan datanya, baru kalian bisa lihat, misalnya dokter, kalian lakukan penghitungan LB1, kemudian kalian lihat, oh angka malaria bulan ini 80, bulan kemarin cuma 40, dok. Ya. Nah, ini memenuhi kriteria ketiga. Atau misalnya kalian masuk ke kriteria keempat, itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya rata-rata tahun 2016, kita punya pasien malaria misalnya di 3 bulan terakhir, ya, menjelang Desember misalnya kita punya pasien 40. Ternyata di tahun ini kita punya pasien jadi 90, dok. Nah, itu dia memenuhi kriteria keempat, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah dia harus memenuhi semua kriteria atau salah satu saja atau mungkin 2? Ada yang punya ide? Atau kita diskusi? Menurut Izin dokter. salah satu, ya. Menurut Satrio, setuju? Kalau dari Izin saya dokter, kayak coba ulangi kasus dokter. Bagaimana? Ulangi kasusnya dokter. Izin. Oh iya, pertanyaannya adalah dari kriteria KLB ini kira-kira, ya, harus memenuhi 4-4-nya kah? Kalau kita sebut KLB, atau dia cukup memenuhi satu saja, atau harus lebih dari satu, atau bagaimana kira-kira? 3 dari 4, dokter. 3 dari 4. Oke. Ada yang lain punya ide? Satu saja cukup dokter. Nggak bisa kalau satu. Oke, ada yang punya ide yang lain? Kenapa tidak bisa satu? Kenapa yang tadi harus 3? Kenapa? Harus 3 karena untuk memastikan itu seperti misalnya dokter timbulnya penyakit baru, terus terjadinya peningkatan angka kematian, terus terjadinya peningkatan penderita. Nah, itu kan kalau gitu itu udah bisa dipastikan itu terjadi KLB. Tapi kalau satu aja itu mungkin bukan KLB, dokter, mungkin kayak kejadian dalam waktu yang singkat saja gitu, dokter. Oke. Yang lain bagaimana? Setuju?
Oke. Ya. Ya, boleh. Oke. Jadi berpendapat semua ya. Nah, jadi memang menurut kriteria WHO dia hanya perlu memenuhi salah satu saja. Kalau dia memenuhi salah satu saja, dia bisa kita sampaikan sebagai KLB ya. Jadi kalau dia misalnya baru muncul, misalnya Anda menemukan kasus polio, Anda melaporkan itu langsung dinas kesehatan itu langsung kepala sakit ya, karena itu KLB. Satu saja. Ya, jadi satu saja lumpuh layu misalnya, lumpuh layu satu saja terjadi itu memasuki kriteria ini ya. Jadi kalau nanti Anda jadi dokter, makanya ini dokter tanya supaya kalian ingat ya, supaya kalian ingat. Jadi menemukan satu saja, misalnya dia naik 2 kali lipat. Padahal penyakitnya endemis, misalnya malaria ya. Dia naik 2 kali lipat, berarti dia memenuhi kriteria ketiga atau yang keempat. Ya, kalau keempat biasanya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau rata-rata per bulan. Kalau yang ketiga itu biasanya kita bisa bandingkan dengan minggu. Misalnya begini, dok, misalnya minggu ini kayaknya pasien malaria banyak sekali ya. Sudah kita cek saja datanya, dilakukan penghitungan ternyata minggu ini saja ya bulan lalu tuh 1 bulan 30 misalnya. Nah, ini baru minggu kedua saja itu sudah 50. Nah, berarti sudah kemungkinan ada resiko KLB ya, atau kita laporkan sebagai KLB, kejadian luar biasa ya. Ada ruginya tidak kita lapor ya, misalnya. Memang kadang-kadang orang dinas, kadang-kadang nanti kalau kalian lapor dinas bilang, dokter ini masih belum bahaya ya. Tapi tidak apa-apa, dengan kalian melaporkan, nah kalau suatu hari terjadi betul-betul itu merupakan misalnya itu resiko kesehatan masyarakat yang besar, kalian sudah menyelamatkan banyak orang sebenarnya. Contoh kejadian COVID. COVID ini kan sebenarnya awalnya mau disembunyikan disembunyikan oleh pemerintah Cina. Tapi ada dokter satu dia yang melaporkan. Jadi dia melaporkan ke WHO Cina, kemudian WHO Cina melaporkan ke WHO internasional ya di Swiss. Kalian bayangkan tidak? Itu kalau dokter itu dia tidak ngomong, kalau dia tidak laporkan kasus flu yang belum bisa diidentifikasi dan menyebabkan kematian, itu bahayanya akan lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih sama dokter ini, walaupun katanya sih dokter ini akhirnya dimusuhi karena dia menyebarkan tanpa izin pemerintah Cina. Tapi it's okay. Kita harus berterima kasih kalau secara kedokteran kita harus berterima kasih sama dia. Ya, jadi nanti kalau kalian itu lapor bahwa kalian menemukan kasus yang mengarah kepada wabah misalnya ya, nanti orang dinas yang putuskan boleh, orang dinas yang putuskan silakan gitu, tapi yang penting kalian sudah melaporkan. Kalau bisa laporannya tertulis ya, jangan cuman per telepon, karena per telepon tidak, kemarin dia tidak kasih tahu gitu ya. Tapi kalau bisa laporan tertulis, tidak perlu panjang-panjang, satu surat saja, terjadi kematian begini, dicurigai adanya KLB ya. Oke, jadi itu ya. Kriterianya cukup satu saja dipenuhi, maka Anda bisa lapor sebagai KLB. Nah, ini contohnya. Ya, ini ada outbreak disentri, ya. Masih ingat disentri? Disentri adalah diare yang disertai darah, ya. Jadi kalau diare berdarah, kita sebut dia disentri, ya. Nah, ini contoh di pedalaman ya, di kuartal 2006 sampai 2009. Nah, kalau ini dia perhitungannya adalah per 3 bulan ya. Dia ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, ini dibuat datanya. Nah, makanya penyajian data itu kalian harus bisa buat grafik, harus bisa buat tabel ya. Itu ilmu dasar dan itu akan dipakai sampai kalian jadi dokter juga, kalian akan ya, jadi harus menguasai Excel ya, terus harus bisa bikin grafik juga di Word misalnya. Nah, ini data yang diambil dari 2006 sampai 2008. Nah, di kuartal ketiga tahun 2008 terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat ya. Ini kan 2 kali lipatnya di sekitar angka kisaran 40 ya, 40 kasus. Tiba-tiba di kuartal ketiga dia naik
Ya, kemudian kemungkinan di sini baru mereka sadari ada wabah. Kemudian di kuartal keempat baru dilakukan intervensi, makanya di kuartal 1 2009 dia mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau kalian terlambat melaporkannya, misalnya di kuartal ketiga, kalau misalnya lebih cepat dilaporkannya, kalau sudah dilakukan intervensi di sini, harusnya di kuartal keempat dia sudah tidak 2 kali lipatnya lagi ya. Ini sudah 3 kali lipat dari yang 2000 kuartal kedua. Ya, jadi harusnya kalau intervensinya cepat, laporan cepat, harusnya dia tidak sampai di sini, dia bisa turun di kuartal keempat, atau setidaknya dia stabil di kuartal keempat ya. Kalau kita punya angka COVID sekarang bagaimana? Kira-kira dia masih begini ya naiknya, masih naik terus, dia masih naik terus, ya. Ada yang baca Cepos kemarin kah? Angka COVID di Kota Jayapura sudah RO-nya sudah 0,5 ya, artinya dari 10 orang 5 beresiko tertular ya. Di Kota Jayapura ya, kita di ranking 4 di Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak ada yang senang. Karena 4 itu artinya buruk ya. Di 100 kota di Indonesia. Oke. Ya, ini contoh ya. Ini contoh dari nah, makanya kalau kemarin kita sudah bahas surveillance toh, kalau kalian ingat. Nah, surveillance adalah pengukuran angka atau angka penyakit yang secara periodik. Nah, ini kalau nggak ada yang ngumpulin data surveillance, gimana kita tahu kalau dia naik 10 kali lipat ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kita nggak akan tahu, kecuali kita punya sistem surveillance yang bagus, pelaporan yang bagus, maka kita bakal bisa data yang bagus ya. Oke, jadi intinya adalah data dulu. Data kalau bagus, maka Anda sebagai dokter nantinya lebih enak ya, lebih enak kalau misalnya Anda punya data yang seperti ini ya. Tipsnya kalau kalian kerja di puskesmas, cari staf orang FKM yang jago Excel ya, jago data ya. Kalau kalian punya orang kesehatan masyarakat yang jago Excel, pertahankan, suruh dia buat data supaya kalian nanti ketika jadi dokter kalian bisa lebih bagus datanya. Ya, nanti kalau kalian punya kepentingan misalnya mau bikin program, kalian tinggal ambil data dari dia saja. Itu saran saya ya. Kalau kalian punya orang yang bagus seperti ini, nanti kalian akan mempermudah kalian punya pekerjaan. Kalian kan tidak mungkin hitung manual ya, setiap bulan hitung manual, hitung lewat buku ini ya, buku pencatatan kasus. Aduh, itu sudah bukan zamannya ya. Sekarang ini sudah komputerisasi, jadi kalau bisa masuk di komputer semua. Nah, tujuan. Oke, sekarang setelah kalian kenal apa itu KLB, kalian harus lakukan program penanggulangan KLB. Tujuannya pasti ya, untuk mencegah agar KLB tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ya. Tujuan khususnya pasti pertama menurunkan angka KLB ya. Kalau dari 2 kali lipat bisa turun jadi angka normal kah, atau kalau bisa turun lebih jauh lagi ya. Kemudian menurunkan jumlah kasus ya. Menurunkan jumlah angka kematian pasti ya. Kalau KLB itu punya resiko kematian, kalian harus mencegahnya. Ya, harus bisa mencegah. Kalau tugas polisi adalah mencegah kejahatan, ya kalau kalian tugasnya adalah mencegah kematian. Dan yang keempat, memperpendek periode KLB ya. Tadi kalau kalian lihat di sini, harusnya kalau diintervensi lebih cepat, tidak sampai di kuartal keempat ya. Dia mungkin harusnya lebih pendek, kalau bisa hanya 2 kuartal saja dia naik ya, misalnya, terus dia sudah turun lagi. Tapi kalau kasus ini dia lebih panjang ya, ini sampai 4 kuartal ya, jaraknya 3 kuartal ya jaraknya. Nah, harusnya memperpendek, kemudian menyempitkan penyebar luasan wilayah KLB ya. Ini kalian juga harus punya tujuannya adalah untuk ini ya. Ya, walaupun di Indonesia ini atau di Papua nih orang bilang kepala batu banyak ya, jadi agak sulit untuk menyempitkan penyebar luasan kalau ada KLB. Orang disuruh tinggal di
rumah atau tinggal di ini, mereka malas ya kalau sudah berbulan-bulan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, langkah pertama adalah pasti verifikasi diagnosis ya. Jadi kalau kalian belum tahu kasus itu apa, misalnya kalian tidak yakin, kirim ke rumah sakit ya. Terus kalian kirim, kalian minta feedback. Itu kasus yang kemarin kita kirim ke rumah sakit, misalnya ke Yowari, itu kasusnya apa. Nah, kalau sudah ada penegakan diagnosis, kalau kalian bisa lakukan di puskesmas, lakukan di puskesmas. Kalau tidak, minta laporannya dari rumah sakit ya. Kemudian setelah kalian dapat kasus itu, misalnya, wah, ini kasus polio nih, belum pernah kita dapat kasus polio. Oke, maka data epidemiologi deskriptif misalnya. Kalian belum pernah kan dapat kasus epidemiologi, belum pernah dapat kasus polio. Jadi kalian gambarkan epidemiologinya bahwa tidak pernah terjadi, tiba-tiba muncul. Ya. Kemudian rumuskan hipotesis. Kalian bisa rumuskan, misalnya, dugaan saya adalah terjadi ancaman KLB misalnya. Ancaman KLB di kampung apa? Misalnya di kampung Kayu Pulo kah, di Kayu Batu kah, ya itu kalian buatkan hipotesisnya. Kemudian rancang studinya. Misalnya tidak perlu berpikir kayak skripsi ya, jangan berpikir wah ini harus kayak skripsi, tidak. Yang penting kalian tahu apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian mau lakukan case control kah, atau kalian mau ikuti pasiennya? Kalau ikuti pasiennya maka kita cohort. Atau kalian mau observasi saja. Misalnya observasi, saya cuma mau periksa misalnya ya, atau cuma mau observasi pasien-pasien yang punya suspek polio misalnya. Pokoknya pasien suspek polio dirawat dan kalian observasi. Itu kalian lakukan cohort dan observasi ya. Atau kalian cuma melakukan, kemarin kita sudah belajar screening, kalian lakukan screening. Oke, saya mau menggunakan metode screening di kampung ini, semua balita di bawah 5 tahun ya dilakukan screening semua. Atau semua anak, kalian mau memperbesar luasan subjek penelitian, maka semua anak di screening untuk kecurigaan polio. Misalnya kalian lihat dari bentuk kakinya ya, cara jalannya, kemudian tahun berapa atau umur berapa dia bisa jalan. Nah, itu kalian harus rancangkan, kalian melakukan apa? Screening, observasi kah, atau hanya cohort, case control ya. Setelah itu kalian dapat datanya, analisis dan interpretasi. Ini tidak harus berbulan-bulan ya, bisa 2 hari saja selesai. Kalian misalnya lakukan screening 1 hari, kemudian hari kedua kalian buat laporannya, interpretasi datanya. Dari 100 balita yang punya kecurigaan, misalnya kakinya bengkok ya, kakinya huruf O atau kakinya huruf X, itu sekian. Yang punya gangguan masalah berjalan sekian balita misalnya. Nah, itu kalian lakukan interpretasi datanya. Kemudian lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Ya, misalnya tadi kalau kita bicara polio, maka tindakan pencegahannya apa? Berikan lagi vaksinasi ya. Polionya diberikan lagi, minta ke dinas, saya minta vaksinasi polio untuk sekian ratus. Kalau kalian curiga tidak hanya di kampung itu, sekalian buat untuk semua kampung ya. Kalau perlu semua anak. Lakukan. Kalau kalian tidak bisa lakukan, minta dinas yang lakukan. Ya, terus buat laporan lengkap, komunikasikan hasil investigasi dan penyelidikan ya. Ini jangan berpikir penyelidikannya susah-susah ya. Jangan berpikir harus dibuat kayak skripsi, jumlah halamannya sekian, tidak ya. Bisa 2 halaman saja. Dari berdasarkan rancangan observasi yang saya lakukan atau screening yang saya lakukan, didapati 500 misalnya 500 balita, anak dan balita di 2 kampung ini, 30%-nya punya kecurigaan kemungkinan ada polio ya. Kemudian ditanyakan orang tuanya apakah dulu misalnya pernah divaksinasi polio yang lewat mulut atau tidak. Misalnya ternyata zaman 5 tahun yang lalu petugas puskesmasnya mogok ya, dia nggak mau vaksinasi orang. Nah, itu berarti kan kalian menemukan tuh, ini ada resiko polio. Ya, kemudian laporkan. Nah, laporannya ya, ini isinya apa? Laporannya ya, pendahuluan ya. Kalian ceritakan dari awal kenapa kalian curiga ya. Kenapa kalian tiba-tiba punya ide untuk lakukan investigasi ini ya. Gambaran endemisitas penyakit. Kalau polio kan misalnya di daerah kalian tidak pernah ada, Pak.
di daerah kampung saya di kecamatan ini tidak pernah ada kasus polio. Nah, kalau kasusnya endemis misalnya, endemisnya malaria, ya kalian cerita di sini memang diceritakan di situ kasus-kasusnya 3 bulan terakhir, misalnya kasus malaria 3 bulan terakhir itu 10 orang per bulan, Pak. Ya, itu ceritakan di dalam pendahuluannya. Kemudian tujuannya jelaskan ya, kepastian adanya KLB, penegakan etiologi KLB, besarnya masalah ya. Tujuannya kalian mencegah untuk terjadinya KLB ya, mencegah atau mengurangi dampak dari resiko KLB. Isinya yang ketiga ya, metode pendidikan. Kalian jelaskan desainnya secara sistematis. Misalnya saya tidak lakukan penelitian sulit, saya hanya melakukan screening, Pak. Screeningnya dalam bentuk wawancara dengan orang tua bayi misalnya. Yang pertama, yang kedua saya lihat dari gaya jalannya ya, atau bagaimana dia punya bentuk kaki. Nah, itu lakukan screening. Atau kalian pilih lain, misalnya kalian mau melihat malaria. Saya curiga angkanya sebenarnya lebih besar dari ini, Pak. Jelaskan bagaimana kalian lakukan screeningnya. Misalnya saya lakukan rapid, saya minta rapid ke dinas sejumlah misalnya 500 buah. Saya lakukan rapid, semua yang bergejala, yang tidak bergejala dilakukan rapid. Ternyata saya dapatkan ada yang tidak bergejala dan dia memang malaria, tapi dia tidak rasa sakit. Ya, itu kita laporkan di metode penelitian. Ya, cara mengumpulkan datanya, cara melakukan analisisnya kalian jelaskan semua. Nah, yang D itu hasil penyelidikan. Ya, kalian jelaskan menurut kriteria KLB nomor 3 misalnya, itu sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian gambaran klinisnya kalian jelaskan juga, tidak perlu panjang-panjang. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya lampirkan. Kemudian etiologi, diagnosis bandingnya kira-kira apa. Kalau misalnya kalian curiga ini belum tentu malaria, misalnya ya, walaupun kalau malaria kan sekarang sudah gampang toh, dengan rapid saja sudah bisa cepat. Kemudian gambarkan gejala klinisnya, distribusinya. Kalau bisa gambarkan dengan kurva epidemi ya. Nanti ada contohnya kurva epidemi di bawah. Ya. Nah, ini ya kalian bisa buat tulis tangan juga bisa ya, laporan tidak harus diketik. Kalau kalian mau rapi diketik, kalau supaya punya soft copy-nya juga ya. Nah, tapi ini seperti ini ya kurva epidemi ya di kuartalnya. Ya ini Q1, Q2, Q3 ini bulan Januari, Februari, Maret ya. Maka kalian bisa gambarkan kurva epidemiknya ya. Ini kasus tifoid ya, kasus tifoid. Dulu tifoid tidak ada di Papua ya. Sekarang sudah mulai sering muncul ya. Hati-hati bisa terjadi suatu wabah. Nah, kalau kalian kerja di asrama atau perusahaan yang pegawainya masak di situ, itu kalian harus hati-hati. Kasus diare dan tifoid itu bisa jadi wabah di kantor atau di asrama atau di tempat-tempat yang pokoknya ada tukang masaknya ya. Oke. Nah, ini ya. KLB hasilnya lanjutannya bagaimana? Gambaran menurut umur, jenis kelamin ya. Makanya kita harus bisa menggambarkan kita harus bisa menggambarkan suatu KLB itu di dalam data ya, menurut umur, jenis kelamin, menurut tempat, pemetaan kasus ya. Setelah kalian paparkan hasilnya, pembahasan ya. Kondisinya seperti apa? Kemungkinannya bagaimana? Apakah kemungkinannya peningkatan kasus? Penyebarannya bakal lebih luaskah atau kemungkinannya berakhir? Ya, itu kalian harus bisa gambarkan. Misalnya begini. Kalian gambarkan ini penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi maka dia akan terkait dengan isolasi ya, satu. Pertama. Kemudian dia akan terkait juga dengan obat. Kemudian dia akan terkait juga dengan migrasi orang. Ya, orang itu bisa berpindah tidak? Nah, kalau kalian tidak bisa yakinkan orangnya bisa diisolasi, pengobatannya bisa efektif, kemudian yang ketiga tidak ada migrasi orang, maka kalian akan menggambarkan bahwa kemungkinan kasus akan meningkat. Contoh kayak di Kota Jayapura ya. Kota Jayapura isolasi orang malas, ya orang malas diisolasi di LPMP. Kenapa? Karena kalau diisolasi di LPMP itu dilakukan PCR, kemudian diambil RT point ya, replication point. Replication point ini akan menggambarkan virusnya bisa menular
Risiko menularnya tinggi, sedang atau rendah. Kalau sudah rendah bisa dipulangkan. Makanya orang lebih senang dirawat isolasi sendiri di rumah. Kenapa? Karena kriteria Kemenkes yang digunakan 10 hari sudah dinyatakan sembuh. Ya. 10 hari sudah dinyatakan sembuh. Kalian bayangkan orang 10 hari masih viral load-nya tinggi terus disuruh keluar. Disuruh sudah boleh ke kantor ya atau sudah boleh disuruh ke rumah. Apa yang terjadi? Satu, tidak diisolasi, dua, 10 hari sudah disuruh pulang, terus orang sudah jalan sembarang di kota Jayapura. Maka kemungkinannya apa? Kemungkinannya peningkatan kasus, tidak ada lain. Penyebaran tidak bisa. Kalau nanti bandara di pegunungan sudah dibuka, ya penyebarannya tinggi ya. Kemungkinan berakhir masih lama karena kita belum sampai di puncaknya. Ingat ya. Tapi itu gambaran yang digambarkan ya. Kemarin dokter mewakili Pak Dekan di rapat pansus COVID Kota Jayapura ya. Ya, saya sampaikan hal ini. Saya bilang kita nggak bisa isolasi pasiennya. 1.500 yang diisolasi cuma 60 orang. Yang kedua, pengobatannya belum ada yang efektif, vaksin belum nyampe ya. Yang ketiga, orang semua kepala batu ya. Semua tinggal berjalan bebas-bebas. Apa yang terjadi? Gambaran apa yang bisa saya gambarkan? Ya ini, kemungkinan peningkatan kasus. Terus Desember mau libur toh? Kamu liburan toh? Resikonya sekarang nih ada di sini ya. Sekarang kalau dengan Anda libur Desember berarti dia punya resiko tuh ada di sini lagi. Saya sampaikan sama ketua pansusnya ya, sama Bapak Wakil Wali Kota, saya sampaikan resiko ini bukannya semakin menurun, resikonya semakin tinggi. Berikan kesimpulan dan rekomendasi ya, sampaikan rekomendasi kepada dinas ya, sampaikan rekomendasi apakah perlu penyelidikan lebih lanjut. Kalian butuh bantuan kah tidak dari dinas? Butuh support apa? Ya, apakah perlu dilaporkan sampai ke tingkat provinsi? Silakan, kalian yang putuskan ya karena kalian misalnya dokter di situ. Ya, oke. Ada pertanyaan? Izin dokter ada. Ya. Bukan. Dokter, saya mau tanya. Ini kalau ada contoh kasus seperti begini, pada suatu kampung di Sentani, itu satu kampung, itu sudah pernah terjadi kasus polio 5 tahun lalu. Nah, itu terdata sebagai KLB di Dinkes. Dinkes, contohnya Dinkes Kabupaten. Nah, lalu setelah 5 tahun berjelang, 1 tahun itu polio sudah diberantas, sudah bersih. Nah, terus 5 tahun berjelang muncul lagi kasus polio. Apakah itu masih termasuk KLB atau sudah tidak disebut KLB lagi, dokter? Oke. Ya, jadi kalau dia sudah sempat hilang, berarti dia akan muncul sebagai kasus. Kita sebut kasus apa? Kasus baru ya. Kasus baru. Ya, kita sebut sebagai kasus baru. Kalau dia tidak sempat menghilang, misalnya dia bertahan. Setiap bulan ada 1 pasien ya, dia bertahan terus tiba-tiba dia melonjak menjadi 5 pasien. Nah, itu kita bisa juga bilang KLB ya. Tapi kalau dia tetap di konstan di angka 1 ya tidak sebut KLB lagi begitu ya. Tapi kalau dia sempat hilang, sempat 0 ya, sempat 0 maka kita sebut dia sebagai KLB karena dia kasus baru. Begitu. Ya. Siap, dokter. Terima kasih. Nah, ada lagi? Dokter, kalau misalnya satu keluarga, ini pengalaman sih, dalam kasus satu keluarga pergi keluar kayak kita ke Jawa lah. Di Jawa kan kasus malaria tidak ada, bahkan mungkin kecil. Terus kita tiba-tiba kita di sana sakit, diperiksa hasilnya malaria. Terus kita diisolasi juga, dokter. Itu apakah termasuk KLB juga? Ya. Jadi salah satu tindakan penanggulangan KLB adalah isolasi kalau dia penyakit menular toh. Nah, makanya kalau kalian ke daerah yang belum ada malaria, itu kalian kalian jadi kasus KLB. Gitu. Jadi kasus KLB. Ya, cuma rata-rata di Jawa Jawa bagian selatan itu
sebenarnya dia belum bebas malaria ya. Kalau kalian ke utara, itu kota-kota di utara itu sebenarnya bebas malaria. Makanya kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu susah obatnya. Kalau dulu kalian sakit malaria misalnya di Bandung ya, di daerah-daerah utara dari Pulau Jawa, Indramayu itu kalian mungkin akan kesulitan sekali menemukan obat malaria. Ya, tapi kalau sekarang karena akses pengiriman mudah, jadi tidak terlalu susah ya. Tapi kalau intinya kalau kalian datang itu kalian bisa buat jadi sumber KLB. Ya, makanya gini, ada daerah-daerah dokter punya kakak ada di Australia toh. Nah, di Australia sana mereka sudah angkanya ada kota-kota yang angkanya 0, angka COVID-nya 0. Jadi mereka sudah jalan tidak pakai masker. Mereka ke mall, mereka tidak ada pakai masker lagi. Karena angkanya 0. Sudah berjalan 2 minggu, 3 minggu, langsung pemerintah kotanya bilang simpan masker, kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, begitu ada yang datang dari negara lain ya, walaupun warga negara Australia datang, mereka itu langsung diisolasi. Kenapa diisolasi? Karena kalau tidak diisolasi akan timbul KLB. Makanya mereka diisolasi dulu, diperiksa. Padahal sudah sampai di Australia itu diperiksa lagi. Tapi setelah diperiksa pun masih isolasi lagi. Isolasinya bayar sendiri lagi. Kalian bayar sekitar 40 juta ya. Kalau kalian masuk di Australia sekarang, kalian harus isolasi selama 28 hari kalau saya tidak salah ya. 28 hari itu biayanya $4.000, sekitar 40 juta lah. Itu bayar sendiri. Terus kalau kalian melanggar isolasi, kalian coba kabur dari hotelnya, itu dendanya 100.000 Australian dollar ya, sekitar 1 miliar rupiah. Gitu. Kalau di kita sini, kalau kita di sini kita tidak takut sama pemerintah ya, jadi orang kabur, orang tidak takut gitu sama pemerintah. Kalau di sana dendanya besar, kalian bisa langsung jatuh miskin. Tapi mereka melindungi karena mereka takut sekali dengan KLB ini ya. Mereka takut sekali. Jadi ada beberapa kota di Australia itu angkanya sudah 0 selama beberapa minggu ya. Salah satunya New Zealand, salah satu negara yang sudah 0 itu New Zealand ya. Di lebih bawah lagi dari Australia, dari benua Australia. Nah itu jadi kalau sekarang kalian punya teman di Australia, kalian video call, mungkin mereka sudah tidak pakai masker, kalian masih mungkin pakai masker ya, jalan-jalan pakai masker. Kalau mereka sudah tidak. Tapi itulah, karena mereka menganggap KLB itu bukan barang biasa ya, walaupun mereka sudah menghadapinya berbulan-bulan nih, sama seperti berbulan-bulan sama seperti kita, tapi mereka tidak anggap itu anggap remeh lah ya, istilahnya begitu. Begitu. Jadi hati-hati kalau kalian bepergian, ya kalau kalian ternyata membawa virus atau membawa penyakit baru, ya kalian siap-siap diisolasi di tempat itu. Begitu. Karena waktu itu diisolasi terus penanganannya itu agak lambat. Katanya itu harus menghubungi ke dinas Papua dulu gitu, dokter. Ya karena mereka mungkin nggak punya obat. Oh. Obat malaria yang kita punya di Papua ini kan rata-rata itu hibah dari Global Fund toh. Obatnya tuh ada yang pemerintah tidak beli, itu dikasih karena masih gratis dari Global Fund. Jadi biasanya mereka pilihan obat yang pertama itu, jadi mereka biasanya menunggu dari dinas di sini yang kirim misalnya. Seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Nah, ada kasus menarik ya. Jadi dulu di Inggris ada kasus namanya, kasusnya kalau saya tidak salah nama kasusnya itu Mary Jane ya, Mary Jane. Mary Jane itu terkenal ya karena kalian tahu itu nama pacarnya Spider-Man ya. Tapi dulu ada kasus yang terkenal juga itu. Jadi Mary Jane ini adalah seorang perawat. Jadi dia perawat di bukan perawat ya. Dia membantu di suatu panti asuhan ya. Jadi panti asuhan. Kerjanya itu dia kerjanya tuh membantu anak-anak ya. Jadi kayak misalnya dia bawain boneka. Nah, suatu hari panti asuhan ini terserang wabah tifoid ya, tifoid. Ya. Hampir beberapa belas penghuninya meninggal. Itu mereka menyelidiki kenapa
tiba-tiba di asrama ini semuanya sekitar 20 orang itu kena demam tifoid. Terus 11 apa 12 anak panti ini meninggal. Mereka selidiki semua ya, mereka periksa semua. Yang paling mereka curigai siapa coba? Tukang masak. Ya, mereka curigai tukang masak karena tukang masak ini kan makanan toh, bawa makanan, masak makanan untuk anak-anak yatim. Oh, mereka periksa semua orang di situ. Ternyata mereka periksa semua tidak ada yang positif tifoid. Tidak ada dari antara tukang masak, terus pengurus panti asuhan tidak ada. Ya, terus tiba-tiba orang yang melakukan penyelidikan ini, dokter yang melakukan penyelidikan ini dia tanya sama stafnya. Ini semua staf ini sudah dipanggil kan? Terus orang ini bilang sudah, kalau yang staf tetap sudah. Tapi memang ada satu orang yang dia tidak kami bayar, dia cuma datang setiap hari, dia membantu untuk memberikan boneka begitu ya. Jadi dia tugasnya itu untuk ambil menyimpan boneka pada tempatnya, terus kasih ke anak-anak ini boneka-bonekanya dan mainan-mainannya. Ya. Ternyata setelah diperiksa, si Mary Jane ini dia diperiksa, ternyata dialah yang membawa kuman Salmonella typhi. Ya, dia membawa Salmonella typhi. Terus dia itu carrier, ya. Carrier itu artinya orangnya tidak punya gejala, tetapi dia membawa kuman itu di dalam dirinya, ya. Jadi salah satu penyakit yang kalian harus awasi adalah ini tifoid ya, Salmonella typhi, karena biasanya orang-orang carrier, orang-orang yang membawa penyakit ini mereka tidak bergejala. Ya, dia bisa sembunyi di kandung empedu. Ya, dia bisa sembunyi di kandung empedu, terus kalau ketika imunitas kalian lemah, dikeluarkanlah kuman ini ke dalam usus ya. Kemudian nanti dia bisa mengeluarkan. Jadi Mary Jane ini tidak pernah cuci tangan ya. Jadi ketika dia habis misalnya buang air besar ya sudah, dia kasih aja, dia pegang boneka langsung dia kasih anak kecil. Nah, inilah penyebab terjadinya KLB di panti asuhan tersebut ya. Jadi kalau kalian jadi dokter nanti harus pintar menyelidiki ya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah di kampung ini ya. Kira-kira apa yang menjadi masalah di saya punya kecamatan atau distrik ini. Yang pertama kalian harus bisa pemetaan, yang kedua kalian harus bisa menyelidiki. Ya aja malas tahu ya. Kalau malas tahu itu nanti kasihan. Yang jadi korban masyarakat ya, bukan dokternya ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian curiga ada KLB, lakukan pemeriksaan, buat laporan, tegakkan diagnosisnya, kemudian buat laporan ya. Seperti itu ya, supaya jangan sampai ada korban toh. Kalian tidak mau ada pasien yang meninggal ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalian tidak menghadapi ya. Saya pertama kali mendapati kasus meninggal saya punya pasien tuh rasanya sedih sekali ya. Kayak kalian sudah belajar bertahun-tahun baru akhirnya pasien kalian tidak bisa tolong ya. Tuh rasanya rasa bersalahnya cukup kuat ya. Biasanya pasien-pasien pertama, pasien kedua tuh kalian akan ingat terus. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang KLB? Tidak. Masih kuat? Masih kuat? Masih dokter. Masih kuat ya, oke. Sebentar. Oke. Sebentar ya dokter, izin ambil minum dulu ya, sebentar ya.